Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Unzila fihil Qur'an hudal linnasi bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimah beserta remaja putri, Bapak Ibu Encik, Tuan dan Puan, pemirsa dimanapun saja berada, syukur Alhamdulillah pada hari ini kita kembali dapat bersua dalam episode kajian fikih wanita atau fikih perempuan. Semoga kehadiran kita semua dalam menyaksikan tayangan ini, semoga kita mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Para pemirsa dimanapun saja berada, pada episode kali ini kita akan membahas tentang aurat perempuan muslimah. Berbicara kita tentang aurat, ini membuktikan Islam itu sangat memuliakan kita kaum perempuan, sehingga dari beberapa ayat Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana tata cara melindungi, menjaga aurat perempuan itu agar terhindar dari segala perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Para pemirsa dimanapun saja berada, maka untuk mengawali kajian tentang aurah atau aurat perempuan ini, kita akan pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan aurat. Aurat artinya barang yang buruk. Dari kata itu ada sebutan aurat. Jadi aura ini adalah wanita buruk karena matanya hanya satu. Jadi sebenarnya jikalau ada orang menyebut kata aura, ini adalah kata-kata sebenarnya yang tidak bagus maknanya. Maka sedang yang dimaksud dalam aurat kajian kita, yakni bagian tubuh yang tidak patut diperlihatkan kepada orang lain, dan bagian-bagian itu bermacam-macam sesuai dengan tempat dan situasinya. Ini yang dimaksud dengan aurat yang akan kita bahas pada pagi yang penuh barokah ini. Para pemirsa dimanapun saja berada, kemudian adapun yang paling penting kita ingat tentang aurat ini adalah bahwa wanita itu wajib menjaga dirinya, jangan sampai memperlihatkan auratnya kepada siapapun yang tidak diizinkan untuk melihatnya, sehingga mendapatkan ridha Allah dan berhak tinggal dalam surga yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan kaum muslimah beserta remaja putri dimanapun saja berada, aurat ini, anggota tubuh kita ini merupakan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita para perempuan, yang luar biasa sempurnanya, luar biasa cantiknya, dan semua itu mesti kita jaga. Karena nikmat itu yang Allah telah berikan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah katakan dalam surah Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum
wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, maka akan aku tambah nikmat itu. Dan jika engkau kufur akan nikmat yang aku berikan, maka sesungguhnya azab amatlah pedih. Azabku amatlah pedih. Para pemirsa dimanapun saja berada, di sini maksud dan tujuan ayat ini berkenaan dengan aurat yang kita sebut tadi, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita perempuan. Ada tubuh yang cantik, tinggi semampai, ya. Kemudian ada wajah yang cantik, lengkap, ada mata, ada hidung, ada bibir. Dan kesemuanya itu adalah nikmat yang Allah telah titipkan kepada kita, dan kita harus menjaganya, dan harus kita lindungi, dan harus kita tutup, agar itu salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah. Maka tutuplah aurat itu, dan jangan engkau perlihatkan kepada siapa yang tidak pantas melihatnya. Nah, inilah pesan dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita pergunakan saja tubuh kita ini untuk beribadah. Jangan kita pergunakan untuk berbuat maksiat. Masya Allah, kita hari ini sangat dikejutkan dengan beberapa peristiwa, kasus, fenomena tentang perempuan yang menjual dirinya demi dunia atau demi uang. Ini adalah perempuan yang amat rendah. Maka disinilah Allah akan berikan azabnya yang amat pedih kepada kita para perempuan yang tidak bisa menjaga auratnya. Maka maaf, banyak di antara perempuan-perempuan kita hari ini ya yang belum menyadari tentang kesalahannya. Maka kita lihat diberikan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bermacam-macam penyakit yang berkenan dengan anggota tubuhnya, berkenan dengan dirinya, berkenan dengan hatinya. Yang jelas adalah hati mereka itu sudah terkunci, sehingga tidak segan lagi, tidak memiliki malu untuk memperlihatkan auratnya di depan orang-orang yang bukan mahramnya. Nah, para pemirsa, kaum muslimah, remaja putri dimanapun saja berada, ketika Allah telah memberikan seluruhnya lengkap dan sempurna, maka itu wajiblah kita syukuri. Sungguh telah aku ciptakan engkau wahai manusia dengan sebaik-baik penciptaan, dengan sesempurnanya. Tapi jika kamu dan kemudian dia rendahkan dengan serendah-rendahnya. Nah, para pemirsa dimanapun saja berada, agar kita tidak termasuk pada kelompok perempuan-perempuan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka untuk lebih pahamnya kita tentang aurat ini, maka sedang akan kita bahas lebih mendetail. Para pemirsa dimanapun saja berada, dalam beberapa hadis dijelaskan tentang aurat ini. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hakim, di mana ia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah," saya bertanya, "Auratuna ma na'ti minha wa ma nazar?" Qala, "Ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka." Qultu, "Fa iza kana al-qawmu ba'duhum fi ba'din." Qala,
in istata'ta alla yaraha ahadun fala yarayannaha. Qultu fa'iza kana ahaduna khaliya qala fallahu tabaraka wa ta'ala ahaqqu ayyustahya minhu minan nas. Saya bertanya, manakah dari aurat-aurat kami yang boleh kami perlihatkan dan mana yang tidak? Maka jawab Nabi SAW, peliharalah auratmu kecuali terhadap istrimu dan hamba-hamba sahayamu. Saya bertanya pula, kalau orang-orang itu berkumpul satu sama lain? Jawab beliau, kalau kamu dapat agar tak seorang pun melihat auratmu, maka jangan sampai ia melihatnya. Tanya saya lagi, kalau seorang dari kami dalam keadaan sendirian? Maka jawab beliau, maka terhadap Allah tabarakallahu wa ta'ala sepatutnya orang lebih merasa malu daripada terhadap sesama manusia. Kaum muslimah dimanapun saja berada, tentang hadis ini Asy-Syaukani mengatakan, dengan adanya kata minan nas dalam konteks kalimat di atas, dapat diketahui maksud hadis itu bahwa membuka aurat dalam keadaan sendirian atau di ruang tertutup, ya, dalam batas-batas tertentu, ya, mungkin seperti di kamar mandi. Jadi hal ini sesuatu yang tidak dianjurkan tapi boleh, ya, seperti kita di kamar mandi mungkin, tetapi tidak dalam bentuk telanjang. Maaf saya berbicara di hadapan kaum pemirsa dimanapun saja berada, ya. Jadi sekalipun di dalam tempat yang tersembunyi yang hanya kita sendiri berada di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tempat kita malu semalu-malunya. Jadi sekalipun kita dalam kamar mandi tidak dibenarkan dalam telanjang, tapi tetap memakai kain dan menutup hal yang patut ditutup. Para pemirsa dimanapun saja berada, ini menurut Asy-Syaukani tadi boleh, tapi dianjurkan untuk ditutup. Jadi lain dengan pendapat Abu Abdillah Al-Albani yang mengatakan bahwa maksud dari ahaqqu ayyustahya minhu, janganlah engkau bermaksiat, jangan kamu buka auratmu. Jadi di sini dipahamkan lagi bahwa aurat itu sekalipun di dalam kesendirian kita tetap harus ditutup. Kemudian kepada siapa saja menunjukkan bahwa aurat itu boleh dilihat oleh mereka yang ada di dalam pengecualian tadi, kecuali pada istri-istrimu. Ini untuk yang laki-laki. Begitu juga kepada kita perempuan, yang boleh kita perlihatkan aurat itu hanya kepada suamimu di dalam tempat-tempat dan situasi-situasi tertentu. Para pemirsa dimanapun saja berada, kemudian lain dari itu kalimat terakhir juga menunjukkan bahwa telanjang bulat memang tidak dibenarkan sama sekali, sekalipun di dalam ruang tertutup. Kemudian di antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwa maaf tadi bertelanjang sekalipun tak ada orang lain tak boleh sama sekali, ini juga ada hadis dari Ibnu Umar yang menurut At-Tirmidzi yang maknanya begini, sabda Rasulullah, hindarilah olehmu bertelanjang, karena ada bersamamu makhluk malaikat yang tidak hendak berpisah darimu kecuali ketika engkau dalam keadaan buang air besar, dan ketika seseorang suami mengumpuli istrinya, maka merasa malulah kamu terhadap mereka dan hormatilah mereka. Nah, kaum muslimah, remaja putri
disinilah kita pahamkan dalam rangka kesendirian kita, atau di kamar mandi atau di tempat-tempat tertutup, maka tetap tidak dibenarkan dalam membuka aurat secara telanjang. Karena apa? Malaikat senantiasa bersama kita, maka hendaklah engkau malu terhadap mereka. Al-haya'u minal iman, malu itu merupakan bagian dari keimanan kita. Kemudian di dalam hadis yang lain dijelaskan pula ya, bahwa hadis Ibnu Hakim di atas, baik yang tersurat maupun tersirat, terasa mengandung maksud bahwa laki-laki tidak boleh juga melihat aurat laki-laki. Perempuan juga tidak boleh saling melihat aurat perempuan. Ya. Nah, di sini dijelaskan pula lagi dalam hadis yang berikut ini, janganlah hendaknya lelaki melihat aurat laki-laki dan perempuan melihat aurat perempuan lain, dan janganlah hendaknya laki-laki tidur satu selimut dengan laki-laki lain, dan begitu juga perempuan tidur satu selimut dengan perempuan lain. Nah, maksudnya ini adalah bahwa menutup aurat itu hukumnya wajib dalam kondisi apapun juga. Nah, dalam tanda kutip tadi, kecuali pada saat kita buang air, kemudian pada saat dalam keadaan bersama suami. Nah, inilah cuma yang dibolehkan ketika seandainya atau yang dibolehkan aurat itu terbuka. Nah, tadi kita pahami ada situasi dan ada kondisi. Selain dari itu, hukumnya wajib seorang perempuan itu menutup auratnya. Kaum muslimah serta remaja putri, para pemirsa dimanapun saja berada, nah ini kita pahamkan terlebih dahulu bahwa aurat perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki ini juga tidak dibolehkan saling melihat. Nah, ini kita jelaskan seperti yang sering terjadi di antara kita, ya, terkhusus pada perempuan. Ini seperti kadang-kadang kita sama-sama di kamar mandi, kemudian sama-sama tidur dalam satu kamar, ya, seperti ada sebuah acara, ya, tidur di tempat yang sama, tempat tidur yang sama, ya. Kemudian kita tidak dibenarkan satu selimut, melainkan engkau berikan batasan. Nah, agar tidak saling bersentuhan aurat kita dengan yang lainnya. Nah, inilah yang dimaksud di dalam hadis tadi. Begitu juga para kaum laki-laki. Nah, bagaimana nanti hukumnya nanti perempuan berenang bersama perempuan lain di kolam renang? Nah, nanti dalam bab-bab berikutnya kita akan jabarkan lagi. Nah, jadi secara umum tadi kita sampaikan, ya, berkenaan dengan aurat ini, ya, bahwa sudah jelas tidak boleh saling pandang. Terutama tadi, ya, kebiasaan kita perempuan, kalau sudah terjadi atau maaf sudah antri panjang, perempuan ingin berwudu atau ingin buang air kecil atau buang air besar, ya. Nah, kadang-kadang ketika antri itu timbul ide, yuklah kita berdua atau bertiga dalam satu kamar mandi. Nah, jadi mudah-mudahan untuk ke depan, sejak memahamkan tentang aurat ini, kita tidak lagi melakukan hal yang demikian, karena sesuatu itu adalah tidak baik bagi kita, demi menjaga aurat kita masing-masing, terkhusus kepada kita kaum perempuan. Ya. Kaum muslimah serta remaja putri dimanapun saja berada, ya. Kemudian kita akan membahas lagi tentang aurat menurut pandangan para ulama di luar sholat, ya. Kalau dalam sholat kemarin kita sudah pahamkan. Yang pertama kita akan melihat tentang pendapat para ulama
seputar aurat di luar salatnya seperti hari-hari ya. Yang pertama adalah ulama Malikiyah, ya, aurat wanita terhadap mahramnya yang laki-laki ialah tetap seluruh tubuhnya selain wajah-wajah dan ujung-ujung badannya. Jadi ada hal yang boleh terlihat tapi itu bersama mahram kita. Nanti juga kita akan bahas itu bagaimana hukumnya dengan mahram dengan yang lainnya ya. Kecuali ujung-ujung jarinya ya, seperti kita hari ini sekarang ini kan, nah ini yang biasa terlihat wajahnya, ujung kakinya ya. Mungkin kalau di rumah, yang di rumah kita ada anak laki-laki kita, ada suami kita, ada ayah kita ya, ada saudara laki-laki kita yang mahram bagi kita, itu mungkin kondisi pakaian kita dengan mengenai yang sepatutnya ya, seperti memakai baju gamis tapi kakinya tidak berkaus kaki atau tangannya tidak bersarung tangan. Nah, kemudian wajahnya ya, begitu juga dengan kepalanya. Nah, ini menurut ulama Maliki untuk bersama mahram ini dibolehkan ya. Akan tetapi menurut ulama Hanbali, aurat wanita itu terhadap mahram-mahramnya yang laki-laki seluruh badan selain wajah, leher, kepala, dua tangan dan dua telapak kaki dan betis. Ini pula ya. Kemudian begitu pula terhadap sesama wanita yang beragama Islam. Jadi boleh orang perempuan itu memperlihatkan badannya yang selain anggota pusat antara lutut. Mungkin tadi seperti dalam satu kamar kita boleh saling buka jilbab ya, atau buka kerudung. Nah, ini kalau menurut ulama Hanbali ini mengatakan ini itu dibenarkan sesama perempuan muslim ya. Nah, tetapi yang wajib tertutup seperti dada, paha ya, kemaluan sampai nanti batasnya lutut itu tetap wajib dalam keadaan tertutup sekalipun bersama-sama wanita muslimah. Kemudian dalam pada itu menurut ulama Syafi'iyah, wajah wanita dan kedua telapak tangannya di hadapan lelaki bukan mahram adalah tetap aurat. Ini lebih sempit lagi ya. Sedang di hadapan wanita kafir bukan aurat. Begitu pula tak jadi apabila seorang wanita muslimah memperlihatkan sebagian anggota tubuhnya ketika bekerja di rumah ya. Jadi seperti leher, lengan, tangan ya. Mungkin kita pakai baju rumah ya, untuk dalam kondisi di rumah. Yang ada di rumah itu tidak ada yang bukan mahram. Nah, ini batas-batasnya yang boleh terbuka ya. Ini menurut akan tetapi beliau tetap mengatakan, jagalah, tutuplah auratmu kecuali pada istri dan budak-budak yang engkau miliki ya. Nah, ini Imam An-Nawawi rahimahullahu mengatakan bahwa aurat itu berarti kurang atau aib atau jelek, sesuatu yang harus kita sembunyikan. Tadi kan kita sudah pahamkan bahwa sesuatu yang buruk mesti kita rahasiakan, kita sembunyikan dan tidak kita pertontonkan. Ini yang dimaksudkan oleh para Imam Nawawi ini. Maka oleh karena itu wajib tertutup dalam pandangan manusia, dan ini adalah sepakat para ulama. Kemudian Ibnu Qasim Al-Ghazi berkata, aurat itu wajib ditutup dari pandangan manusia ketika berada bukan hanya di dalam solat saja, tapi namun juga di luar solat. Juga aurat tersebut ditutup ketika bersendirian, kecuali jika dalam keadaan mandi
buang hadas besar tadi, kemudian ketika melakukan hubungan suami istri. Inilah kondisi yang dibenarkan dalam keadaan terbuka auratnya. Selain dari itu, menurut beliau wajib ditutup apapun kondisi dan situasinya. Kemudian pendapat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi di atas, pendapat yang mayoritas, dan ini sering kita pahamkan di tengah kaum muslimah, terutama ya seperti kita di negeri Melayu ini ya, berkenaan dengan menutup aurat itu kayaknya sesuatu hal yang paling penting ya. Jikalau adalah orang Melayu yang masih terbuka auratnya, yang tidak masih memakai baju yang pantas ya, baik di rumah apalagi di luar, ini sesuatu hal yang sebenarnya harus dipahamkan. Islam itu harus benar-benar secara kafah. Para pemirsa dimanapun saja berada, jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan aurat. Apa alasannya? Karena di dalam surah An-Nur kan Allah juga sudah katakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Perhiasan ini tadi itulah sesuatu yang harus kita rahasiakan. Saya ambil satu sampel saja. Ibu ketika punya gelang ya, gelang, dan gelang itu nilainya 10 emas. Lalu ibu mungkinkah pamerkan atau letakkan di luar agar bisa dilihat orang? Tentu tidak. Pasti perhiasan itu kita simpan. Saking baiknya kita menyimpan perhiasan, yang pertama ibu simpan perhiasan itu di dalam kotaknya. Kotak itu pun ibu kunci ya. Setelah kotak, kemudian kotak kecil itu ibu kunci, ibu letakkan dalam laci lemari. Laci lemari itu juga ibu kunci. Kemudian lemari itu, laci lemari itu terletak dalam lemari. Lemarinya juga ibu kunci. Lemari itu ibu letakkan di dalam kamar. Lalu kamarnya ibu kunci. Kamar itu terletak dalam rumah. Kalau ibu pergi pasti rumahnya ibu kunci, agar perhiasan ibu tidak terlihat, tidak nampak oleh seorang pencuri atau penjahat. Lalu ketika ibu pun berangkat, rumahnya dalam pagar, pagarnya pun ibu kunci. Begitulah ibu menjaga perhiasan emas yang nilainya 10 emas. Lalu sekarang pertanyaan saya, seberapa mampukah kita, seberapa kuatkah kita menjaga perhiasan yang ada pada tubuh kita? Nah, ini pertanyaan untuk kita jawab secara bersama-sama, terkhusus kita kaum perempuan dan remaja putri. Kaum muslimah beserta remaja putri dimanapun saja berada, nah inilah pertanyaan yang mesti kita jawab secara bersama. Ketika tadi kita mampu menjaga perhiasan emas kita dengan sebegitu rupa, sehingga maling atau orang pencuri tidak bisa masuk dan mendapatkan perhiasan itu, hendaknya kita perempuan juga begitu menjaga diri kita. Jangan ada satu orang yang bukan mahram kita, laki-laki jalan, yang bisa melihat tubuh kita. Nah, ini nanti akan kita sampaikan juga, mungkin nanti berkaitan dengan hukum berselfie dan lain sebagainya. Namun nanti akan kita bahas pada bab-bab berikutnya. Kaum muslimah dimanapun saja berada, ya, itu tadi memahamkan atau menjaga aurat kita agar tidak terlihat oleh orang-orang yang bukan mahram. Selanjutnya, bagaimana konsekuensi pernyataan tentang menutup perhiasan yang kita sebut tadi aurat perempuan di atas ya.
bagian tangan dan kaki beserta aurat yang di dalam itu termasuk juga badan kita, sehingga kalau bagian tersebut hanya dibalut, ya, dibalut dengan baju tidak longgar alias ketat, maka berarti aurat belumlah tertutup. Nanti berkenaan dengan pakaian kita akan bahas nanti setelah episode yang berikutnya. Maka oleh karena itu pakailah olehmu pakaian yang longgar. Lalu bagaimana yang dilakukan oleh sebagian perempuan muslimah dengan memakai penutup kepala? Nah, dengan berpakaian ketat, bukan menutup aurat, karena bagian aurat seperti tangan masih terlihat bentuk dan lekuk tubuhnya. Celana ketat, ya, baju ketat, tubuh seksi, lebih-lebih pada dada, walaupun kepala tertutup, ini masih membuat laki-laki akan tergoda syahwatnya. Lalu apa yang harus kita lakukan cara menutup aurat tadi, ya, agar tidak si pemaling dapat mengambil emas perhiasan kita? Maka tutuplah seluruh tubuh kita itu dengan pakaian yang longgar, ya. Kemudian kepala ditutup dengan kerudung, ya. Kemudian berapa batas usia yang harus menutup aurat ini? Ya, yang pertama kita akan berbicara dulu tentang auratnya wanita yang sudah balik. Berarti ukurannya adalah balik. Apabila dia sudah balik, maka wajib menutup aurat. Lalu bagaimana dengan aurat anak perempuan yang masih kecil? Nah, di sini sedikit saya ingin membahas tentang beberapa kejadian akhir zaman sekarang ini. Banyaknya terjadi pemerkosaan pada anak balita, banyaknya terjadi sodomi bagi anak laki-laki, ya. Nah, ini semua terkesan orang tua yang lalai dengan mendidik putra-putrinya, ya. Terutama mendidik dalam berpakaian, dalam menutup aurat. Saya sering katakan kepada kita, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah seorang pendidik yang utama dalam rumah tangganya. Salah satu tujuan pendidikan dia adalah putra-putrinya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang remaja putri atau anak perempuan kita yang masih balita. Jika seandainya seorang ibu yang memahamkan tentang hukum menutup aurat ini wajib, maka dia seyogyanya dari kecil anak sudah diajarkan menutup aurat. Agar apa? Tadi salah satunya agar tidak atau terhindar dari segala perbuatan hal yang tidak kita inginkan. Pencabulankah, pemerkosaankah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu bagaimana kita menerapkan aurat buat anak kecil kita? Nah, sedari mereka itu kita belikan pakaian, kita harus memahamkan bahwa pakaian itu tujuannya adalah menutup auratnya. Ketika mereka itu sudah beranjak balita, ya, beranjak umur 5 tahun, maka aurat tersebut itu sudah mulai boleh kita perkenalkan bahwa ini boleh terbuka dan ini harus ditutup. Sekalipun mereka masih anak-anak. Inilah perannya pendidikan ibu. Jangan ibu pula yang memberikan maaf pakaian yang tidak menutup aurat. Ya, ini saya tidak sepakat dengan para ibu semuanya. Jikalau seandainya ada yang mengatakan bahwa kalau pakaian yang begini kita berikan buat anak balita, berarti perempuan atau ibu itu ketinggalan mode. Ini sering saya dengar. Justru menurut saya mengajarkan menutup aurat sedini mungkin itu ini lebih baik, ya. Seperti kami, ya, saya di sekolah mulai dari taman kanak-kanak itu kita sudah membiasakan untuk berbusana muslimah.
agar berharap saya di rumahnya orang tuanya juga tetap memakaikan pakaian yang menutup aurat. Ya, kalau pergi sekolah dianjurkan dia menutup bagian pahanya dengan memakai lecit. Kemudian baru kita tutupkan badannya dengan pakaian sekolah. Ini salah satu upaya kita meredam perbuatan-perbuatan pencabulan, perbuatan-perbuatan maksiat yang berkaitan dengan nanti aurat anak perempuan kita. Nah, sekalipun mereka belum wajib menutup aurat, tapi karena kita sebagai seorang ibu wajib memberikan pendidikan yang baik kepada putra-putri kita, terutama anak kita perempuan, maka disinilah harus kita biasakan mulai dari sedini mungkin untuk menanamkan pakaian muslimah. Ya. Dan saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menanamkan hal ini kepada anak-anaknya yang masih kecil. Dan ketika mereka beranjak remaja, ya, ini ada sebuah tanggung jawab pada seorang ayah, seorang ibu. Apa tanggung jawab kita? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, diwajibkan, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Anak remaja sudah balik, maka dalam sebuah hadisnya, apabila kamu sudah balik, maka tutuplah auratmu. Nah, jadi tanggung jawab ayah mengingatkan anak perempuannya, tanggung jawab ibu mendidik anak perempuannya untuk selalu setiap keluar rumah wajib dia menutup auratnya. Kalau dalam rumah ini aurat yang boleh terlihat, ini yang tidak boleh terlihat. Inilah beberapa tugas bagi kita. Ketika kita sudah dewasa dan menjadi orang tua dan menjadi nenek-nenek, bahkan kita harus paham juga mana aurat yang boleh terbuka dan mana yang tidak boleh terbuka. Nah, di sini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang maknanya dari Ibnu Umar, yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong, maka Allah pasti tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Ummu Salamah lantas berkata, lalu bagaimana para kami perempuan jika wanita menyikapi ujung pakaiannya? Nabi SAW menjawab, hendaklah mereka menjulurkan sejengkal. Ummu Salamah berkata lagi, kalau begitu maka kaki kami akan tersingkap. Beliau SAW menjawab lagi, turunkan satu hasta dan jangan lebih dari itu. Artinya begitulah jelimatnya seorang perempuan dalam rangka menutup auratnya. Jangan ada sampai terlihat oleh siapapun juga. Nah, selain dari itu, makna hadis ini, jangan engkau terlalu berlebih-lebihan. Jadi perempuan ini juga ada juga yang seronok memahamkan hadis ini. Jadi katanya panjang aja lah satu hasta sehingga menyapu jalan pula pakaiannya. Jadi ini terlalu, ya mungkin sebatasnya saja, jangan sampai terbuka aurat yang wajib ditutup. Ya, tadi sejengkal tambah satu hasta, jadi sehingga dia pakai gaun. Ya, yang mungkin untuk dipakai sehari-hari ini kan tidak terlalu ada sesuatu yang berbahaya juga bagi kita, ya, terutama kita para perempuan yang naik motor, ya. Nah, ini berhati-hati juga dengan gaun yang terlalu panjang, ya. Ini sesuailah mungkin kita pahamkan, ya, bahwa menutup aurat itu sebatas yang wajib kita tutup. Jadi apa yang kita dapat pahamkan dari beberapa pendapat para ulama tadi tentang menutup aurat, ya, yang pertama kita simpulkan adalah menutup aurat itu wajib pada orang laki-laki yang bukan mahram. Kemudian boleh kita membuka aurat dalam batas-batas tertentu dengan sesama atau dengan orang yang mahram kita. Ya, seperti tadi kepada yang ada ayah kita,
saudara laki-laki kita atau anak laki-laki kita. Nah, apa yang boleh tadi terlihat? Ya, wajah, ujung jari, ujung tangan, dan ujung kaki. Nah, mungkin kepala. Ya, ini yang biasa kita lakukan ketika berada di rumah. Tapi jikalau seandainya di rumah itu ada orang yang bukan mahram kita, maka mulai itu kita wajib menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan kita. Dan bagaimana pula keadaan kita ketika terhadap sesama perempuan? Nah, tadi kondisinya kita menginap di suatu tempat yang bersama-sama dengan perempuan yang bukan mahram kita, bersama perempuan yang mungkin kita satu tempat tidur, tapi harus diberi batas. Jangan engkau satu selimut, dalam artian menjaga sentuhan-sentuhan antara aurat kita perempuan ini. Nah, ini demi menjaga kemaslahatan dan kemuliaan kita perempuan. Dan bagaimana pula kita menjaga aurat anak-anak kecil kita atau balita kita? Maka mulai dari kecil biasakanlah mereka itu, dikenalkan mereka itu tentang kewajiban menutup aurat. Para pemirsa kaum muslimah, beserta remaja putri dimanapun saja berada, inilah mungkin beberapa kesimpulan bagi kita tentang tata cara menutup aurat, ya, atau hukum menutup aurat bagi perempuan muslimah. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatiannya, atensinya, atas pengajian kajian rutin ini. Dan saya berharap tetap senantiasa mengikutinya setiap episode demi episode, karena ini tidak terlepas dari kita kaum perempuan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.